Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami kelompok 1 akan membuat video alat peraga yaitu mengenai perbandingan segitiga siku-siku dan perhitungan segitiga siku-siku. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Alfi. Selanjutnya saya Putri Mega Sintia. Saya Delia Sukamorang. Saya Grace Patricia. Saya Alfian India Syahla. Saya Benajer Sinora. Oke, selamat menyaksikan. Baik, materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah perbandingan segitiga siku-siku. Dapat dilihat pada segitiga siku-siku ABC, di mana terdapat sudut alfa. Dapat kita lihat bahwa sisi di depan sudut alfa adalah B dan berada di garis AC. Sisi di samping sudut alfa adalah A dan berada di garis DC. Dan sisi miring dari sudut alfa adalah C dan berada di garis AB. Selanjutnya kita dapat menentukan sin alfa dari berdasarkan gambar yang ada, sehingga didapati sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring, yaitu B per C. Selanjutnya cos alfa sama dengan sisi di samping per sisi miring, yaitu A per C. Selanjutnya tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping, yaitu B per A. Yang keempat, sekan alfa sama dengan sisi miring per sisi samping, yaitu C per A. Yang kelima ada kosekan alfa sama dengan sisi miring per sisi depan, yaitu C per B. Dan yang terakhir, kotangan alfa sama dengan sisi samping per sisi depan, yaitu A per B. Baik, selanjutnya materi tentang sudut 30 derajat dan 60 derajat, yang dimana bisa kita lihat ada gambar segitiga sama sisi. Nah, yang dimana sisinya itu terdiri dari 2x. Jadi kalau dibagi 2 menjadi segitiga siku-siku. Nah, jadi ini dia siku-sikunya. Kemudian kita berikan tandanya x tambah x menjadi 2x. Jadi cara mencari sudut 30 derajat dan 60 derajat bisa kita menggunakan Pitagoras dengan cara rumusnya ada CD kuadrat garis CD sama dengan AC kuadrat AC dikurang AD kuadrat. Nah, ini juga bisa sebaliknya dengan menggunakan huruf-huruf yang berbeda, akan tetapi sama garisnya. Jadi CD kuadrat sama dengan 2x AC 2x kuadrat dikurang AD-nya yaitu x kuadrat. Nah, jadi CD kuadrat sama dengan 2x kuadrat sama dengan 4x kuadrat dikurang x kuadrat sama dengan 3x kuadrat. Nah, jadi CD sama dengan akar dari 3x. baik, di sini saya akan menjelaskan sudut 30 derajat yaitu AD kita misalkan X, kemudian BD kita misalkan X, AC kita misalkan 2X, dan BJ kita misalkan 2X. Maka sinus
30 derajat, yaitu sisi depan per sisi miring, yaitu X per 2X sama dengan 1 per 2. Kita masuk ke kosinus, kita ketahui tadi sudah CD nya yaitu akar daripada 3X. Maka kosinus 30 derajat yaitu sisi samping per sisi miring, yaitu akar daripada 3X per 2X per 2X. Kemudian yaitu tangen 30 derajat, yaitu sisi depan per sisi samping sama dengan akar daripada 3X per X. Kemudian kita masuk ke sekan 30 derajat, yaitu sama dengan sisi miring per sisi samping, yaitu 2 akar daripada 3X per 2X. Kemudian itu kosekan 30 derajat sama dengan sisi miring per sisi depan dengan 2X per 2 sama dengan 2. Kemudian yang terakhir itu kotangan 30 derajat sama dengan sisi samping per sisi depan, yaitu akar 3X per X. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sudut 45 derajat. Pada gambar di sini ada gambar persegi ABCD, di mana kita tarik garis dari B menuju D, yaitu menjadi dua sisi, yaitu sisi AB dan sisi AD. Nah, di sini kita akan mencari nilai dari BD dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. BD kuadrat sama dengan X pangkat 2 ditambah X pangkat 2. BD kuadrat sama dengan 2X kuadrat. BD kuadrat sama dengan akar 2X pangkat 2. Maka nilai dari BD kuadrat sama dengan X akar 2. Nah, di sini ada sin 45 derajat, yaitu depan per miring. Sisi depannya adalah X dan sisi miringnya adalah X akar 2, yaitu setengah akar 2. Nah, kemudian ada cos 45 derajat, yaitu sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya adalah X dan sisi miringnya X per X akar 2. Hasilnya yaitu setengah akar 2. Kemudian ada tangen 45 derajat, yaitu sisi depan per sisi samping. Sisi depannya adalah X dan sisi sampingnya adalah X, maka hasilnya adalah 1. Kemudian ada kosek 45 derajat, yaitu sisi miring per samping. Sisi miringnya adalah X akar 2 dan sisi sampingnya adalah X, maka hasilnya adalah akar 2. Kemudian ada sekan 45 derajat, yaitu sisi miring per sisi depan. Sisi miringnya adalah X akar 2, sementara sisi depannya adalah X, maka hasilnya adalah akar 2. Kemudian ada kotangen 45 derajat, yaitu sisi samping per sisi depan. Sisi sampingnya adalah X dan sisi depannya adalah X, maka hasilnya adalah 1. Baik, saya akan menjelaskan sudut 0 derajat. Jika titik P, X, Y mendekati suku X dan berhempitan dengan suku X, maka X sama dengan R, sudut alfanya sama dengan 0 derajat, dan Y sama dengan 4. Maka di sini kita letakkan sin 0 derajat itu depan per miring. Jadi itu 0 per R. 0 per R itu sama dengan 0. Yang selanjutnya cos 0 derajat. Cos 0 derajat itu samping per miring. Samping per miring itu kan R per R. R per R itu 1. Selanjutnya tan 0 derajat. Tan 0 derajat itu depan per
samping. Itu berarti 0 per R. 0 per R itu sama dengan 0. Selanjutnya yaitu sekan 0 derajat. Sekan 0 derajat itu kan miring per samping. Sampingnya itu miringnya itu 1 R per R. R per R itu sama dengan 1. Selanjutnya kosekan 0 derajat. Kosekan 0 derajat itu miring per depan. Miring per depan. Miringnya yaitu R per 0 derajat, 0. Depannya 0. Jadi R per 0 itu sama dengan tak terdefinisi. Selanjutnya adalah kotangan 0 derajat. Kotangan 0 derajat itu samping per miring, samping per depan. Sampingnya itu R, sedangkan depannya itu 0. R per 0 itu sama dengan tak terdefinisi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nah, yang pertama itu ada koordinat kartesius. Yang dimana koordinat kartesius adalah koordinat yang digambarkan yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Yang terdiri dari nilai absolut nilai X dan koordinat pada nilai Y. Yang dimana jika kita tarik nilai X dan Y, maka di sini akan membentuk sebuah titik, yaitu bisa kita tulis yaitu P. Maka untuk nilai koordinat kartesiusnya yaitu P, bisa kita tulis di sini XP dan YP. Maka untuk nilai koordinat kartesius P yaitu XP, YP. Nah, untuk selanjutnya koordinat kutub. Yang dimana koordinat kutub adalah koordinat yang digambar pada sumbu X dan sumbu Y. Yang dimana sumbu X dan sumbu Y. Yang dimana jika kita tarik nilai, di sini kita bisa buat titik 0. Yang dimana jika kita tarik sebuah garis dari titik 0, maka akan membentuk sebuah sudut, yaitu bisa kita tuliskan yaitu theta. Garis tadi kita bisa tulis sebagai R, dan di sini kita buat titik P. Maka sudut ini terdiri dari segitiga XOP, maka sudutnya yaitu theta berada di titik 0. Maka untuk P bisa kita tulis jadi R, theta.